Oke, thank you. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi, saya harap saudara nggak ngantuk karena 1 jam early ya. Selamat pagi juga buat saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada yang lagi live streaming. Saya sangat excited pagi hari ini. Siapa yang excited? Amin. Nah, saya harap pada waktu saya sampaikan firman Tuhan, saudara juga kasih respon supaya kita sama-sama dengar firman Tuhan. Amin. Oke. Tahun lalu saya masih ingat saya khotbah bulan Februari. Tahun itu saya masih ingat tahun Chinese New Year. Saya ingat saya katakan Konghi Pacai waktu itu. Ya, kita masih dalam rangka Konghi Pacai, makanya saya pakai merah mungkin. Tapi saudara sekalian, tahun lalu itu saya ingat, kalau saudara masih ingat, saya sampaikan firman Tuhan yang berjudul Reset to Advance. Ya, siapa yang masih ingat? Ya, Reset to Advance itu artinya itu dari kata reset. Saya dapat kata reset itu pada waktu saya memasuki tahun 2020. Saya dapat kata reset ini, dan tema tahun lalu kan advance. Jadi kita reset to advance. Dan saya dikonfirmasi daripada Cindy Jacob pada waktu memasuki tahun baru tahun 2020, dia katakan tahun ini temanya reset. Wah, pas dong, berarti saya bisa dengar suara Tuhan sama dong dengan Cindy Jacob. Jadi saya bilang sama Gerrit, saya dapat riset nih, sama Cindy Jacob bilang riset. Oke, berarti konfirmasi. Jadi pada waktu saya sampaikan riset itu, salah satu statement yang saya dapat yaitu riset itu artinya itu seperti kalau saudara komputer hang kan, tekan reset. Nah, pada waktu dia reset, dia kembali normal lagi. Jadi reset itu artinya itu kita dikembalikan kepada kondisi normal, supaya kita bisa berfungsi secara normal lagi. Tahun lalu pada bulan Februari saya nggak tahu akan terjadi pandemik. Maret kita tiba-tiba sudah lockdown, tiba-tiba akhirnya kita mengalami sesuatu yang baru, seperti di reset. Kita mengalami hal-hal yang baru, di mana kita itu harus jaga jarak, pakai masker. Sampai sekarang kita masih pakai masker. Kita menghadapi tantangan yang baru. Ada yang bagusnya kita orang-orang mulai dibiasakan menjaga kesehatan, cuci tangan lebih sering, ya, makan makanan yang lebih ada nutrisinya. Jadi kita dihadapi dengan tantangan yang baru. Dan salah satu yang saya lihat secara rohani, banyak orang mulai kembali kepada Tuhan. Di-reset, dikembalikan, mereka mulai kembali kepada Tuhan. Mulai terjadi kegerakan rohani. Amin. Amin. Gereja juga mulai ada kebangunan rohani, mulai dibangunkan kembali. Ada gerakan doa. Tahun lalu saya melihat kita mulai berdoa tiap minggu, dan saya terus terang luar biasa. Saya lihat orang-orang gereja, terutama gereja pagi, saya lihat orang-orang berdoa. Wah, luar biasa. Berdoa nggak bisa stop, harus disuruh stop. Gerakan luar biasa. Doa itu mulai ada terjadi kebangunan dari segi doa. Oleh sebab itu ini yang kita akan terus, momentum ini yang akan kita terus, amin. Kita akan terus berdoa, momentum ini kita harus jaga. Dan saya mengucap syukur pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, memang ada beberapa kali terjadi penundaan. Tapi saya mengucap syukur setiap kali saya siapkan itu, walaupun tidak saya sampaikan, berguna buat saya. Dan beberapa bulan yang lalu saya siapkan, Tuhan siapkan firman ini. Dan saya mengucap syukur, ini pas dengan tema pada bulan ini. Saya nggak bisa ganti lagi temanya. Tema tentang doa. Amin. Oleh sebab itu, hari ini kita akan kembali belajar tentang doa. Dan kita akan belajar dari suatu cerita di Alkitab yang doa itu menjamah hati Tuhan. Sudah mulai excited? Doanya ini dia itu membuat surga itu goncang. Amin. Dan itu yang kita perlu belajar. Dan oleh sebab itu sebelum kita mulai membahas ini, mari kita berdoa. Kita berdoa sama-sama. Saya minta saudara dukung saya dalam doa supaya Roh Kudus yang bekerja pada pagi hari ini mengurapi kita. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami ucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan lagi Tuhan. Kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Engkau yang memberikan penerangan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Roh Kudus, kami izinkan Engkau bekerja Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan urapi kami juga yang mendengar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami putuskan, kami break segala sesuatu yang menahan kami untuk fokus pada firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biar kami fokus pada firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita start. Sudah siap? Oke, doa Daniel di dalam Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Saudara bisa buka di app saudara, karena saya akan bahas per ayat. Tapi ada alangkah baiknya kalau saudara itu lihat semuanya, jadi saudara bisa lihat urutan-urutannya lebih baik. Karena saya akan bahas per ayat. Saya akan bahas tentang doa Daniel. Doa Daniel itu waktu saya pelajari, mungkin saudara pernah dengar banyak jenis doa di Alkitab. Ada doa apa? Doa Bapa kami. Ya. Ada doa apa lagi? Doa Yabes. Tapi mungkin saudara jarang dengar doa Daniel. Saya juga boleh dikatakan baru beberapa bulan ini pelajari. Tapi pada waktu saya mulai mempelajari, saya surprise. Karena waktu saya coba search di internet, di YouTube, itu banyak sekali yang membahas tentang doa Daniel. Karena doa Daniel itu doa yang betul-betul mengubah dunia. Doa yang kalau kita pelajari itu mengimpartasi kita bagaimana kita berdoa. Oleh sebab itu saya nggak akan banyak jauh-jauh, nggak akan banyak ayat reference. Kita akan bahas tentang doa Daniel ini, ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih satu statement dulu. Statement, coba saudara pikir betul nggak ini statement? Doa yang efektif tergantung siapa yang berdoa dan bagaimana dia berdoa. Betul nggak? Betul nggak? Yang keras dong. Ya, oke. Saudara mungkin katakan, ya, tapi mungkin saudara yang lain masih berpikir. Tapi kalau saya katakan ini betul. Karena firman Tuhan banyak referensi untuk itu. Tergantung siapa yang berdoa. Amen. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, saya nggak perlu taruh ayatnya. Dikatakan doa orang benar, bila apa? Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi siapa itu yang berdoa? Orang benar. Bagaimana dia berdoa? Sungguh-sungguh. Jadi kalau dia orang benar dan dia berdoa sungguh-sungguh, besar kuasanya. Amin. Nah kalau orang benar tapi dia tidak berdoa sungguh-sungguh, kecil kuasanya. Kira-kira kayak gitulah. Ya, di dalam Lukas 18 ayat 18 Lukas 18 ayat 14 ada contoh perumpamaan doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Tuhan memberikan perumpamaan comparison ya. Bagaimana orang Farisi berdoa, bagaimana orang pemungut cukai berdoa. Orang Farisi katakan, saya ini Tuhan, saya luar biasa. Saya berdoa panjang-panjang, bagus, jelas. Saya juga berdoa tiap hari, berpuasa. Saya ini hebat, gitu. Dia berdoa kayak gitu. Nah, berdoa kayak gitu bagus nggak? Tuhan bilang lebih baik pemungut cukai. Karena pemungut cukai itu dia berdoa, dia bilang, Tuhan saya ini berdosa. Saya berdosa dan dia terus melakukan continue doanya. Saudara bisa baca. Jadi di sini kita lihat ada perbedaan antara orang yang siapa yang berdoa dan bagaimana dia berdoa. Amin. Oke, kita continue. Oke. Siapa yang pernah lihat patung ini? Siapa kira-kira tahu cerita patung ini? Angkat tangan. Cuma satu, cuma dua, cuma tiga.
Oke. Daniel kita akan baca mulai Daniel 1 ya. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Kita berhenti di situ. Saya ingin membahas siapa itu Darius. Darius itu adalah raja daripada kerajaan Persia, Medo-Persian. Itu kerajaan sesudah bangsa Babel atau Babylonian Empire. Nah, pada waktu kalau saudara tahu ceritanya Nebukadnezar, satu saat Nebukadnezar sedang mendapat mimpi. Dia mendapat mimpi dan mimpinya itu dia dapat ada satu mimpi. Dia tidak tahu mimpi dan dia gelisah dan dia bilang, "Hey, kita panggil semua orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang punya magic, tafsirkan mimpi itu. Kalau enggak semuanya dibunuh." Dan Daniel termasuk di situ. Saudara tahu ceritanya kan? Dan Daniel dipanggil, datang dan dia orang-orang mulai, "Oke, Raja Nebukadnezar, apa mimpi itu? Kita ingin tafsirkan." Tapi Raja Nebukadnezar bilang, "Oh, kalau saya bilang mimpi itu gampang aja. Saudara bisa, oh mimpi ini artinya ini dan sebagainya." Tapi dia bilang, "Kamu dong yang kasih tahu mimpi apa saya." Luar biasa enggak? Gak ada yang bisa. Dan Daniel waktu dia berdoa, dia bisa. Luar biasa enggak? Ntar saya minum dulu. Kemudian Daniel, ini cerita Daniel yang luar biasa. Dia bisa bilang apa yang mimpi daripada raja itu. Wow. Kalau saudara datang ke Pak Aming, Pak John, saya mimpi, tolong ditafsirkan dong. Terus saudara bilang, Pak John tanya, mimpi apa dong? Nanti saya tafsirkan. Terus saudara bilang ke Pak John bilang dong mimpinya, saya mimpi apa? Susah enggak? Wah, Pak John harus berdoa. Wah, saya harus mimpi apa ini? Nah, ini Daniel, dia berdoa dan dia dapat mimpi itu. Dia dapat mimpi itu, dia bilang, ini akan terjadi. Ini yang Tuhan nubuatkan akan terjadi. Yaitu ada 5 kerajaan yang akan muncul, super power. Yang namanya kerajaan Babelonia, kerajaan sekarang Nebukadnezar, dan ada juga kerajaan Persia. Ada kerajaan lain yang lambangnya itu silver. Kemudian ada yang lambangnya berikutnya itu yang namanya tembaga, besi, dan yang di bawahnya itu mix. Jadi Daniel disingkapkan oleh Tuhan, itu apa yang akan terjadi. Luar biasa enggak? Itu kejadian dan Darius ini adalah kerajaan sesudah kerajaan Babel. Pada waktu itu Babel itu baru dihancurkan karena Tuhan sudah ngomong ada satu kekuatan yang menghancurkan kerajaan Babel itu, kerajaan superpower itu. Setiap kali dia muncul ada suatu kekuatan daripada yang tidak kelihatan menghancurkan, dan semua kerajaan-kerajaan itu hancur. Nah, ada bekasnya termasuk kerajaan Babelonia, dan muncul kerajaan Persia yaitu Darius. Oke, itu latar belakangnya. Nah, kembali kepada Daniel. Jadi kita kira-kira itu Daniel itu lagi duduk. Daniel 9 ayat 2 dikatakan, pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Nah, kerajaan Persia itu adalah adalah waktu di mana bangsa Yahudi itu dibuang di Babel. Dan pada waktu itu Daniel kira-kira berumur sekitar 68 tahun. Saya singkat aja. Jadi kira-kira mereka itu sudah dibuang sekitar hampir 70 tahun. Lama enggak 70 tahun? Lama 70 tahun. Siapa yang sudah 70 tahun hidup? Mungkin belum semua.
Tapi 70 tahun itu adalah waktu yang lama. Dan waktu itu Daniel sedang, saya kasih bold, ini beberapa yang kata yang penting. Daniel memperhatikan. Bahasa Inggrisnya itu observe, understood. Nah, adalah salah satu yang kita pelajari pada Daniel itu, dia walaupun dia sudah umur kira-kira, jadi kalau mereka dibuang di Babilonia, dia berumur kira-kira masih anak muda, dia berumur 13, 15 tahun, ditambah 68 berapa? 81. Kalau dia dibuang kira-kira umur 15, tambah 68 berapa? 83. Jadi ini salah satu contoh aja. Daniel sudah umur 83 masih observe the word of God. Masih semangat. Amin. Saudara, ini tantangan, ini challenge buat kita. Kita tuh belum masih muda semua. Amin. Daniel masih sudah umur 8 tahun, 85 tahun mungkin, dia masih semangat. Dia observe firman Tuhan. Itu karakter yang kita mulai pelajari pada Daniel. Karena statement saya kan, tergantung siapa yang berdoa. Dan kita lagi lihat nih siapa yang berdoa ini. Daniel ini, dia katakan dia memperhatikan. Dia memperhatikan kitab tahun. Jadi dia mulai lihat, ada something ini. Nah terus kita lihat terus. Dia katakan dia memperhatikan kitab Nabi Yeremia. Nah sekarang kira-kira kita kembali kepada Nabi Yeremia. Siapa itu Yeremia? Siapa itu Yeremia? Yeremia itu adalah Nabi Tuhan. Pada zaman dahulu itu bangsa Israel itu adalah dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kayak teokrat, apa namanya itu? Pemerintahan dari Tuhan sendiri. Dan nabi itu seperti official. Jadi Tuhan pilih nabi itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Yeremia itu adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada Yeremia, jadi ini kita kembali ke kitab Yeremia. Yeremia 1 dikatakan, dia memanggil Yeremia. Yeremia, aku memanggil engkau. Aku akan pakai engkau sebagai nabi. Terus Yeremia katakan, saya masih muda Tuhan. Dan no, kamu tidak masih muda. Aku jamah kamu. Waktu dia jamah mulutnya, Tuhan katakan, engkau akan dipakai untuk berbicara. Dimanapun kamu pergi, bicara saja. Apa yang kau sampaikan, engkau sampaikan. Jadi kitab Nabi itu, Yesaya, Yeremia, itu isinya itu firman Tuhan. Isinya Tuhan sampaikan. Dan Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu peringatan kepada bangsa Israel waktu itu. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dibuang. Mari kita baca. Kita baca ini yang diperhatikan oleh Daniel. Yeremia 25 ayat 89. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Yeremia katakan, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan menggerakkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hamaku itu, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, ia akan kutumpas dan akan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya bangsa Israel sudah diperingatkan oleh Yeremia. Bayangkan Tuhan bilang memanggil Nebukadnezar Raja Babel. Dia ngomong orangnya. Kalau mereka tidak bertobat. Berikutnya, Yeremia 25. Ini yang diperhatikan oleh Daniel. Di observe. Di understood. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan sukacita. Suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Oh, Daniel mulai lihat. Ternyata sudah dinubuatkan 70 tahun.
Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Dan juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selamanya. Jadi Daniel memperhatikan, dia observe itu artinya research kalau zaman sekarang. Dia research artinya dia melihat secara sistematis, dia melihat. Dan kita perlu belajar dari Daniel untuk observe the word of God. Dan dia melihat, oh ternyata 70 tahun dan sekarang itu mereka sudah 68 tahun. Jadi tinggal 2 tahun lagi. Dan dia katakan, dia baca lagi dan itu sudah terjadi. Ya, dia baca lagi di Yeremia 29 ayat 10-11. Saudara akan familiar dengan ayat ini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku. Itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Familiar? Apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, amin saudara. Ini yang kita baca beberapa hari ini. Tapi konteksnya sebetulnya pada waktu itu. Bahwa walaupun Tuhan membuang mereka, karena kenapa 70 tahun? Karena sesuai hukum, mereka itu sudah melanggar hukum. Sebetulnya bangsa Israel dikasih hukum, salah satunya hukum itu hukum Sabat. Bahwa mereka itu harus istirahat 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Kalau mereka punya hamba, 7 tahun mereka bekerja, 1 tahun dikasih istirahat. Dan kalau mereka punya tanah dipakai untuk menabur, farm, dalam tahun ke-7 itu harus istirahat. Tapi bangsa Israel enggak lakukan itu semua. Mereka melanggar. Dan selama 490 tahun mereka melanggar itu. Jadi setelah dikalkulasi 70 tahun mereka on kepada Tuhan. Makanya Tuhan kasih 70 tahun. Tuhan itu setia. Tapi dia setia juga kepada hukumnya. Apa yang dia sudah katakan, hukumnya katakan kalau kita mengikuti Taurat, kita mengikuti jalan-jalan ketetapannya, kita akan diberkati. Tapi kalau kita tidak mengikuti, kita akan dikutuk. Dan itu terjadi. Karena Tuhan adalah Allah yang setia kepada janjinya, termasuk hukumnya juga. Jadi jangan pandang enteng hukum-hukum Tuhan. Amin. Terus. Kemudian terus. Nah. Berikut. Ini yang Daniel baca. Yang Daniel perhatiin. Dan apabila kamu berseru dan untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, dikatalah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini yang Daniel perhatikan. Ini yang Daniel understood. Oh, ternyata ini instruksinya. Pastor Paul minggu lalu katakan, kalau kita berdoa kita butuh instruksi. Dan ini instruksinya. Kalau sedang mau dipulihkan, ini instruksinya. Amin. Ini instruksinya. Oke. Terus, sudah dapat sesuatu pagi hari ini? Mulai? Masih banyak, masih panjang. Sudah siap? Oke. Kita akan belajar. Apa yang kita belajar daripada karakter Daniel? Karakter Daniel, ini karakter Daniel. Siapakah? Kan tadi statementnya tergantung siapa yang berdoa kan? Ini Daniel, karakter Daniel. Daniel punya kebiasaan berdoa secara rutin.
Jadi dia berdoa bukan pada waktu dia ada masalah. Dia berdoa dia secara rutin. Nah kadang-kadang kita berdoa kalau ada masalah. Tapi Daniel berdoa 1 hari 3 kali berdoa. Dia menyelidiki firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Saya katakan menyelidiki dan melakukan. Kalau asli rohani itu berakar. Kalau kita ngomong ke orang, hey kamu berakar dalam firman Tuhan. Mereka ngerti apa itu berakar. Tapi kalau kita katakan berakar itu belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu namanya berakar. Daniel itu melakukan firman Tuhan. Tuhan kasih perumpamaan kan. Orang yang melakukan firman Tuhan seperti orang yang menaruh rumah di atas batu. Dia strong. Kan? Itu namanya itu berakar. Dia melakukan firman Tuhan. Dan Daniel, siapa Daniel? Dia melakukan firman Tuhan. Dia berdoa rutin, artinya dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu siapakah Daniel? Dia orang yang berakal firman Tuhan. Nah, itu salah satu teladan yang kita harus pelajari. Sebelum kita membahas doa-doa, bagaimana doa berdoa, bagaimana Daniel berdoa, kita harus tangkap ini dulu. Karena kita, kita ikuti step-step Daniel. Tapi siapa yang berdoa? Dia punya hubungan. Dia relationship dengan Tuhan. Amin. Itu yang penting. Kalau kita punya, Tuhan katakan kalau kita tinggal di dalam, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam aku, minta saja apa yang kau minta, aku akan beri. Jadi ini siapa yang berdoa itu tergantung. Dan step-stepnya itu yang akan kita pelajari berikutnya. Itu yang akan menambah efektifnya doa kita. Amin. Oke, sekarang kita continue. Saya minum dulu. Amin. Karena suaranya kering. Oke. Terus Daniel 9 ayat 3. Dan Daniel mulai berdoa. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan untuk berdoa, bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi pada waktu Daniel mulai dapat instruksinya itu, yang pertama-tama dia lakukan, yaitu dia mendekat kepada Tuhan. Dia bisa aja mendekat kepada raja. Dia bisa aja pergi kepada Darius. Darius, kamu tahu kan, saya sudah lama jadi pemimpin. Tuhan bilang 70 tahun harus pergi. Bisa saja dia ngomong kayak gitu. Tapi enggak. Dia pergi kepada the kings of kings. Amin. Dia pergi kepada Tuhan. Dia pergi the kings of kings. Dia mendekat kepada Tuhan. Kenapa dia harus mendekat kepada Tuhan? Saudara bisa jawab? Kenapa dia harus mencari wajah Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Karena Tuhan instruksikan demikian. Kadang-kadang kita tuh lakukan itu just do it. Banyak orang bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus gini? Kenapa kita harus berdoa, mencari wajah Tuhan, harus berdoa dengan segenap hati? Ada orang bertanya gitu, kenapa Kak harus setengah-setengah aja, setengah hati kayak gitu? Tapi kenapa harus segenap hati? Jawabannya nggak banyak sebetulnya jawabannya. Just do it. Kalau saudara dikatakan, fokus untuk dengar firman Tuhan. Itu fokus itu bukan apa-apa untuk kebaikan kita. Amin. Karena kalau kita fokus dengan firman Tuhan, kita akan tangkap lebih dari 80%. Tapi kalau saudara nggak fokus, saudara cuma dapat 20%. Saudara masih fokus pada pagi hari ini? Saudara fokus itu membuat kita bisa tangkap. Demikian juga Tuhan katakan, datang kepada Dia dengan segenap hati. Supaya apa? Supaya kita fokus. Karena dengan kita fokus, kita dapat lebih. Kita dapat bagian yang lebih. Kita lebih mendapat hal-hal yang besar daripada Tuhan. Maka Tuhan kan datang kepadaku dengan segenap hati. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel bukan cuma datang, bukan cuma berdoa, dia tambah dengan berpuasa. Dia tambah dengan kain kabung serta abu.
Jadi dia ada extra mile dia lakukan. Nah itu perbedaannya Daniel. Dia tambah extra mile. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya mau garis bawahi kata sungguh-sungguh dulu. Saudara, kalau saudara bila orang katakan berdoa dengan sungguh-sungguh, itu kalau saudara nggak pernah ngalami berdoa sungguh-sungguh, saudara nggak ngerti apa itu doa sungguh-sungguh. Saya punya pengalaman, saya cerita supaya saudara ngerti apa itu doa sungguh-sungguh. Jadi kira-kira 23 tahun yang lalu, saya cerita soal Gerrit. Gerrit itu berumur 4 tahun. Dia ini orang yang aktif sekali, saudara masih lihat dia aktif. Kalau di rumah itu, waktu itu kita masih di Manado, dia itu kalau di rumah itu nggak injak tanah. Jadi dia lompat meja ke meja. Pum, 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 pum. Dia sangat aktif. Nah karena dia sangat aktif, satu kali dia jatuh. Karena dia jatuh, tiba-tiba dia bilang, "Ma, Pa, kita lihat itu. Gelap. Gelap." Apa itu gelap? Dia nggak bisa lihat lagi. Saudara tahu kalau saudara jatuh, tulang tulang pantat atau apa, dia itu bisa nggak bisa lihat. Dan itu terjadi kepada Gary. Dia nggak bisa lihat. Wow, kita kaget. Dia bilang, "Berapa ini?" Dia kan sudah 4 tahun, jadi sudah bisa lihat 1, 2, 3. Gelap. Nah saya sama Rima itu ambil waktu, bilang, "Kita harus berdoa." Tiba-tiba pada waktu itu saya ingat kayak cerita-cerita di movie-movie, ada orang tua yang bawa anaknya buta gitu, itu mengubah kita punya kehidupan. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi saya itu bilang, kita harus berdoa. Nah kita berdoa itu kira-kira sungguh-sungguh enggak? Kita berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Kita pakai iman, kita pakai semua doa-doa. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, enggak terjadi apa-apa. Saudara, kita berhenti enggak? Berdoa karena kita enggak mau. Kita enggak mau terjadi, kita enggak mau bawa langsung ke dokter karena kita mau Tuhan segera Tuhan. Saya mau dia itu terbuka matanya. Jadi kita mulai pakai segala jurus doa. Ada doa berseru, ada doa meraung. Pokoknya segala jenis doa kita doain. Saya sama Rima waktu itu. 3 jam berdoa, enggak terjadi apa-apa. Kita lemas, mulai lemas. Tiba-tiba itu anak itu bisa ngomong gini, "Ma, Pa, jangan berhenti. Tengking dalam nama Yesus." Umur 4 tahun. Dari mana itu? Wow. Itu saya tahu dari Roh Kudus. Karena dia umur 4 tahun. Dan tengking dalam nama Yesus. Oh, kita semangat lagi. Kita berdoa dalam nama Yesus. Pergi. Nah, itu namanya doa sungguh-sungguh. Karena kita berdoa sungguh-sungguh. Tengking dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia terbuka. Peng. Matanya terbuka. Bukan cuma itu. Tiba-tiba dalam 15 menit tertutup lagi. Gelap lagi. Tapi iman kita sudah naik. Oh, ternyata itu bisa terjadi. Dan saya ingat, kalau kamu berdoa sesuai kehendak Tuhan, doa, percaya itu kamu sudah terimanya. Saya ingat itu. Markus 11:23 atau ya kira-kira di situ. Dan kita taruh dia, kita kasih tidur, kita percaya dia itu sudah, walaupun kita tidak lihat, dia itu sudah terbuka, kita taruh, kita tidur. Itu kira-kira jam 11 malam. Dalam setengah jam dia bangun. Sudah terang. Amin. Saudara, kenapa saya cerita ini? Karena ini namanya doa sungguh-sungguh ya gini. Saya tahu saudara-saudara yang anaknya kecelakaan, barusan ada teman kita yang ada celaka. Saya tahu orang tuanya itu berdoa sungguh-sungguh. Dan saya tahu ini yang Daniel doa. Daniel doa, dia itu mulai, dia tambah dengan berkabung, dia tambah dengan puasa karena dia doa sungguh-sungguh. Ini yang kita mau impartasi. Itu yang doa yang kita mau terjadi. Yaitu doa sungguh-sungguh. Karena dia bukan dia, mungkin kalau anak saudara doa, saudara berdoa sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara berdoa kepada negara, berdoa kepada bangsa ini, mungkin saudara enggak sungguh-sungguh sekali. Tapi kita mulai hari ini, kita mulai doa sungguh-sungguh. Seperti Daniel. Dia mulai doa sungguh-sungguh.
Dia tambah dengan puasa. Dia tambah dengan kain kabung serta abu. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena dia tahu kalau dia tidak berdoa tidak akan terjadi ini. 70 tahun akan berlalu dan bangsa ini akan lenyap. Dia berdoa, dia lihat masa depan bangsa Israel. Dan ini yang kita harus terjadi pada gerakan doa saat-saat ini. Kita mulai berdoa buat negara kita. Amin. Karena negara kita itu butuh doa kita. Kalau Daniel saja berdoa dengan sungguh-sungguh, bagaimana kalau ada banyak orang berdoa? Kalau gereja bersatu berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti akan terjadi kegerakan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Berikut. Daniel 9:4. Maka aku memohon kepada Allah dan mengaku dosaku. Dia baca instruksinya. Demikianlah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang kepadamu. Dia mulai mengaku dosa. Dia tahu instruksinya. Kalau umatku merendahkan diri, mengaku dosa, aku akan memulihkan. Itu yang kita nyanyikan tadi. Daniel mengakui dosa sendiri. Siapa Daniel? Dia orang yang dipakai Tuhan, tapi dia masih mau mengaku dosa. Siapakah kita? Sekarang-kadang kita berdoa, kita pikir kita perlu mengaku dosa. Kita sudah benar, tapi Daniel, dia mulai berdoa. Dia merendahkan diri. Dia mengaku dosa karena tiap hari mungkin kita lakukan dosa. Baik dari penglihatan, pikiran, dan semuanya kita berbuat dosa. Ayub, dia tiap hari dia orang yang saleh di seluruh muka bumi. Dia berdoa tiap hari minta ampun. Bukan cuma dirinya, untuk anak-anaknya juga. Karena dosa itu menghalangi kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pastor Paul sudah ngomong salah satu yang menghalang kita itu dosa minggu lalu. Dosa, kalau saudara ingat firman Tuhan yang saya sampaikan tahun lalu, ada dua hal yang menghalangi kita maju. Yang namanya itu beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Easily, firman Tuhan katakan, sangat gampang merintangi kita. Beban itu sama dosa itu menghalangi kita maju, moving forward. Jadi kita harus beresin juga. Amin. Tuhan sudah kasih jalan. Kalau kita berdoa, kita mengaku dosa, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dia sudah kasih. Jadi kita itu harus datang. Banyak orang pikir kalau dia sudah berdosa, dia tidak perlu datang kepada Tuhan. Dia tidak perlu ngaku lagi. Tapi kita, Daniel, dia datang. Dalam tahun-tahun, pada waktu saya sampaikan firman Tuhan tahun lalu, kata-kata ini, isili ini mengiang-iang. Jadi setiap saat, tiap hari kita itu gampang jatuh dalam dosa. Gampang isi. Tapi oleh sebab itu Tuhan katakan, lepaskan. Minta ampun. Isili. Jadi tiap hari, pada waktu kita tahu Tuhan ngomong, dia mengaku dosa. Dia mulai mengaku dosa. Mengaku dosa artinya itu, ya saya salah. Kalau saya sudah mengaku saya dosa, Tuhan akan mengampuni. Amin. Berikutnya, Daniel mengakui dosa bangsa Yahudi dan Israel. Yehuda dan Israel. Karena sebetulnya itu bangsa Yehuda, bangsa Israel sudah dipecah. Nama ada Yehuda, ada Israel. Dan bangsa Yahudi itu yang di Babelonia itu, di Babel itu. Kalau saudara baca, saya tidak akan baca semuanya ini karena waktu. Tapi kuncinya sebetulnya tuh di sini. Kalau saudara baca doa Daniel ini, dia itu berdoa untuk bangsa ini hampir kira-kira semua ayatnya. Jadi pada waktu dia bilang aku mencari Tuhan, aku minta ampun. Tapi pada waktu dia mengaku dosa kepada bangsa-bangsa, panjang sekali. Karena dia list dosa-dosa daripada bangsa itu. Kenapa? Karena Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kalau umatku datang kepadaku, mengaku dosaku, ya, merendahkan diri mengaku dosaku, aku akan memulihkan. Betul enggak? Tapi tidak ada tanda-tanda bangsa Israel itu bertobat. Jadi bahaya. Oleh sebab itu Daniel harus ambil langkah. Dia harus mengakui dosa bangsa-bangsa ini.
supaya janji Tuhan itu tergenapi. Jadi dia mulai berdoa. Dia katakan, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah-perintah peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tapi patutlah kami malu. Seperti pada hari ini kami orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, ada Yehuda dan Israel, di segala negeri kemanapun Engkau telah membuang mereka. Oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau, ya Tuhan, kami raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Daniel minta ampun kepada kepada dosa daripada bangsa-bangsa, karena Tuhan instruksikan demikian. Satu cara untuk Tuhan memulihkan. Kira-kira ini sama enggak dengan apa yang kita lihat di negara ini? Mungkin mereka bertobat, tidak ada tanda-tandanya mereka bertobat. Tapi kita yang Tuhan panggil untuk minta ampun kepada dosa bangsa ini. Amin. Itu contoh yang kita lihat. Daniel mulai mengaku dosa bangsanya pada waktu itu. Jadi ada 3 kesimpulan dosa bangsa waktu itu. Mereka memberontak, mereka tidak mendengar, dan mereka menyembah berhala. Tuhan sebetulnya itu sudah menghukum mereka. Tapi Daniel melihat ada waktu untuk pemulihan. Ada waktu untuk restorasi. Dan itu yang kita mulai lihat berikutnya. Saya skip ini. Dia mulai berdoa. Setelah dia selesai dengan stepnya, dia mulai datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dia minta ampun kepada dosanya sendiri. Dia minta ampun kepada dosa bangsa. Saatnya kita berdoa, dia mau berdoa kepada restorasi. Saatnya dia berdoa kepada pemulihan negeri. Dan mulai dia berdoa. Dan dia katakan, maka aku memohon. Daniel 4 dan 9 dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikianlah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Ayat 9, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Ada 2 hal yang Daniel katakan. Bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup. Amin. Pada waktu kita mulai berdoa untuk bangsa, untuk pemulihan, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Kok kurang amin ya? Amin. Allah kita Allah yang dahsyat. Kedua, Allah itu Allah yang pengampun. Itu yang Daniel tahu itu. Karena dia tahu, dia alami bagaimana Tuhan menolong dia di kandang singa. Tuhan membengkapkan singa itu. Dia tahu bahwa Allah itu Allah yang dahsyat. Bagaimana 3 temannya itu dibuang di mana itu, di perapian api, tapi tidak ada terjadi sesuatu pun. Allah itu Allah yang dahsyat. Dia tahu itu, dia alami itu. Dan kita percaya pada waktu kita berdoa, kita mulai ada kata-kata iman. Berdoa, Daniel berdoa dengan iman. Dia percaya kepada Tuhan. Apapun yang dia kata, yang mereka imani pasti terjadi. Itu yang kita harus tambah dengan doa-doa kita. Doa dengan iman. Doa yang yakin, yang percaya apapun yang kita doakan terjadi. Amin. Kalau tepuk tangan yang keras. Daniel berdoa dengan iman. Tapi juga dia percaya Allah itu Allah yang pengampun. Allah yang pengasih. Dia pasti Allah yang baik. Tuhan itu Allah yang baik. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dia Allah yang baik. Amin. Katakan di sebelahnya, Tuhan Allah yang baik. Katakan kiri. Amin. Oke, terus kita mau selesai. Daniel berdoa supaya tidak ada penundaan. Ayat Daniel 9, 17-19 dikatakan, sebab itu dengarlah ya Tuhan Allah kami doa hamba-Mu ini. Dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah
Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami. Perhatikan, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah. Bertindaklah dengan tidak bertangguh. Dan oleh karena Engkau sendiri, Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Jadi terakhir contoh Daniel waktu dia berdoa. Dia bukan bilang, Tuhan jawablah doa kami karena saya ini luar biasa. Enggak. Dia katakan karena supaya namamu. Supaya namamu yang ditinggikan. Dan kita perlu berdoa bukan cuma karena nama kita, bukan karena kita. Supaya nama Tuhan ditinggikan, amin. Supaya nama Tuhan tidak dipermalukan, amin. Itu yang kita doakan. Semua mujizat-mujizat yang terjadi perjanjian lama, perjanjian baru, selalu Tuhan katakan supaya namaku, supaya orang bisa melihat bahwa aku adalah Tuhan. Dan biar di dalam perjanjian baru dikatakan tidak semua orang bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang kita akan fokuskan. Kita mulai fokuskan bahwa supaya kenapa kita berdoa untuk pemulihan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke. Saya mau tutup dengan ini. Bagaimana Tuhan menjawab doa Daniel? Tuhan jawab doa Daniel itu kita baca di dalam, ini saya dapat di internet. Ini kira-kira jawaban doa Daniel. Tiba-tiba sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonan bagi Gunung Kudus. Sementara aku berbicara dalam doa, perhatikan, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajar aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberikan akal budi kepadamu untuk mengerti. Ayat 23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Aku datang untuk memberitakan kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman ini dan perhatikanlah penglihatan itu. Saudara, firman Tuhan katakan, dijelaskan oleh Daniel, Tuhan menjawab doa Daniel bukan pada waktu dia selesai berdoa. Pada waktu dia sementara berdoa. Tuhan melihat hati kita. Pada waktu kita mulai ada keinginan untuk berdoa, Tuhan sudah jawab doa kita. Cuma ada penundaan. Karena Gabriel itu kan malaikat yang sibuk. Dia harus pergi ke seluruh tempat. Tapi dia karena Tuhan suruh, dia harus cepat-cepat datang. Dia harus datang, Tuhan suruh aku datang. Itu Daniel, hi Gab, how are you? Tuhan cuma mau ngomong, aku mengasihi engkau. Saudara mau Tuhan ngomong ke saudara seperti itu? Aku mengasihi engkau. Karena hatimu melekat kepadaku. Karena hatimu mau berdoa, bertobat untuk bangsa-bangsa. Biarlah firman Tuhan ini pada pagi hari ini kita bisa refleksikan. Kita mulai lihat apa yang Tuhan instruksikan pada pagi hari ini. Malaikat Gabriel berkatakan, dia jawabnya itu bukan bilang aku jawab. Tuhan sudah jawab. Jawabannya lebih daripada yang dia doain. Dia katakan 70 kali 7 masa. Saya akan bahas ini karena dia ada banyak matematikanya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa dan seterusnya dan seterusnya. Saya ambil kesimpulannya aja. Tuhan jawabnya gini, Daniel, don't worry about yang kamu doain. Itu Tuhan sudah jawab, itu isi. Karena doamu itu sudah komplit. Sudah memenuhi syarat. Belum kamu doa pun, aku sudah jawab. Tapi karena saking senangnya aku sama kamu, aku kasih rahasia-rahasia. Rahasianya itu ini ada lahir, yaitu Yesus Kristus, soal Mesia akan lahir. Dia kasih
perinciannya sampai sampai ada antikris akan datang. Dia sudah kasih tahu semuanya. Saudara, makanya doa Daniel 9 ini luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan jawab. Dia itu menguncangkan surga, menguncangkan hati Tuhan. Karena Tuhan bukan semua jawab, tapi dia memberikan isi hati Tuhan. Pada waktu kita mulai berdoa mencari wajah Tuhan, saudara akan lihat Tuhan akan mencurahkan isi hati Tuhan kepada saudara. Amin, saudara sekalian. Firman Tuhan yang terakhir dikatakan, karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saya katakan tadi, bersungguh itu namanya tadi, bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita mungkin tidak sama seperti Daniel. Kita orang biasa. Tapi kalau kita berdoa seperti Daniel, besar kuasanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai berdoa. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menerangi hati kita. Dan kita mau menggerakkan kita untuk ada spirit untuk berdoa. Mari kita nyanyikan lagu tadi, biar umatku. Dan kita berdoa biar Roh Kudus yang bekerja pada pagi hari ini menjamah kita. Mengubah hati kita supaya kita punya spirit lagi seperti Daniel. Spirit yang berdoa. Kalau saudara mulai Tuhan tegur, mungkin ada hal-hal yang saudara mau minta ampun. Hari ini adalah waktu yang tepat. Jangan tunggu besok. Kalau Tuhan katakan, kalau engkau, firman Tuhan dikatakan kalau engkau dengar suaramu hari ini, jangan keraskan hatimu. Hari ini kalau Tuhan ada instruksi, saudara mulai lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mulai kita mendekat kepada Tuhan. Mendekat dengan sungguh-sungguh. Mendekat seperti yang belum pernah terjadi. Karena mendekat itu artinya saudara masuk dalam the presence of God. Semakin saudara masuk dalam presence of God, saudara akan ketemu dengan Tuhan. Dan dia akan menjamah saudara. Hari ini mari kita ambil waktu dalam beberapa menit ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Karena Engkau sendiri mengatakan firman-Mu adalah seperti benih yang ditanam. Kami percaya apa yang dikhotbahkan hari ini, benih yang ditanam kepada setiap jemaat yang ada di sini maupun yang di rumah. Benih ini akan bertumbuh karena sudah ditanam. Dan gereja ini akan menjadi gereja yang berdoa. Rumah doa. The house of prayer. Setiap jemaat Tuhan akan melihat bahwa doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa ini. Dan kami percaya anak-anak-Mu Tuhan mulai sekarang mempunyai kehidupan doa yang luar biasa. Terima kasih Bapa pada hari ini. Kau berkati setiap daripada umat-Mu biar berkat ilahi terus mengalir. Dan kami percaya saat mereka mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan menjamah, akan menjawab setiap permintaan doa. Dan kami percaya tanda-tanda mujizat akan terjadi. Karena ada kuasa di dalam doa yang benar, orang benar. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan, amin.